Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ustazah, seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa ada yang baru ngaji tapi langsung dapat menerapkan ilmu. Masya Allah. Jadi ada yang lama mengaji tapi belum tergerak untuk mengamalkan. Hal apa yang menghalangi hidayah Allah ini? Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hidayah itu ada dua. Kita sudah sepakat ya. Ada hidayah taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayah yang menghalangi seseorang dari berbuat amal salih itu adalah hidayah taufik. Nah, kira-kira apa sih penghalang kita mendapatkan hidayah dari Allah? Banyak faktornya. Di antaranya bisa jadi selama ini kita menuntut ilmu salah niat. Ya. Jadi koreksi lagi niatnya. Itu penghalang dari mendapatkan hidayah. Jadi sudah lama ngaji, tapi ternyata Allah belum mampukan untuk mengamalkan ilmu itu, bisa jadi karena kita salah niat. Yang pertama. Yang kedua, ya. Setelah kita salah niat, yang kedua ada rasa sombong dalam hati. Nah, ini ngeri nih. Kalau ada rasa sombong ya, dalam hati, merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain, ini diantara penghalang untuk mendapatkan hidayah. Hati-hati. Yang ketiga, ya, dia tidak punya niat ketika datang ke pengajian bahwa ilmu yang akan didapatkan itu untuk diamalkan. Jadi nggak ada niat. Beda orang kalau sebelum ngaji dia niat dulu, ya Allah, saya mau ngaji di Wingko, bismillah, semoga ilmu yang didapatkan bisa diamalkan. Nah, itu tuh dengan orang yang asal kalau ngaji buru-buru, takut terlambat, ya, lupa niat, baru di Wingko baru ingat, oh iya tadi tuh saya lupa niat gitu. Nih ibu-ibu, orang yang tenang itu seburu-buru apapun Allah akan berikan hidayah untuk berniat. Betul. Kenapa? Karena kita tahu amal sholih itu diterima oleh Allah diantaranya karena niat. Jadi yuk biasakan ibu-ibu kalau kemana-mana niat dulu. Untuk apa sih saya pakai baju? Oh, untuk menutup aurat. Niat. Ya. Eman kan Bu, duduk di Wingko dari jam 8, setengah 9, 1 jam, 2 jam. Tapi kalau nggak ada niat, nggak diterima di sisi Allah. Jadi harus ada niat. Masya Allah. Baik, coba cek niat kembali, cek apakah ada keinginan untuk mengamalkan ilmu. Atau tadi apa yang ketiga? Adanya rasa sombong. Baik. Kemudian yang keempat, cek dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bukan dosa besar dulu, dosa kecil dulu. Dosa kecil tuh kalau sering dilakukan, lambat laun jadi dosa besar. Yang kelima, dosa besar. Coba cek muamalah kita dengan suami kita. Selama ini suami kita tuh termasuk suami yang punya wibawa di depan istrinya, atau termasuk suami-suami yang takut istri? Kemarin di Surabaya dibahas oleh Ustadz Hanan, suami-suami takut istri gitu. Kalau selama ini di keluarga kita, suami kita ternyata takut kepada kita, berarti kita belum jadi istri salihah. Betul Bu? Kenapa ya di Indonesia itu muncul ada komunitas suami-suami takut istri? Ya, kayaknya kalau di Timur Tengah saya nggak dapetin tuh. Kenapa tuh Wendang? Kenapa di Indonesia ada suami-suami takut istri? Karena banyak istri yang galak. Betul jawabannya. Jadi sesama suami, kok sama aja ya istriku begini ya? Istrimu juga begitu. Ayo kita bikin komunitas bareng gitu ya. Suami takut istri. Apalagi difasilitasi dengan komunitas. La haula wala quwata illa billah. Maksiat koyo difasilitasi. Jadi coba cek masing-masing. Kira-kira kita tuh termasuk orang yang kalau suami bilang nggih, selagi tidak bertentangan dengan syariat, atau kita termasuk begini, yo bapak kilo yo kayak gitu aja koyo nggak boleh gitu ya. Kemarin saya tuh di Gresik ada ibu-ibu yang bilang gini, Ustazah,
Saya tuh tahu ilmunya ustazah. Tahu ilmu gimana bu? Pertanyaannya gini. Kan katanya kalau orang mau puasa sunnah, wanita puasa sunnah, itu kan harus dapat izin suaminya kan? Tapi saya izinnya begini ke suami. Bilangnya gini kata akhwat itu. Sampai semua pada ketawa karena beliau bilangnya lucu. Kata beliau gini. Saya bilang ke suami saya malam Seninnya misalnya. Pah, besok aku mau puasa ya pah. Besok tolong jangan deket-deket sama aku. Kata saya itu izinnya memaksa namanya bu. Nggak boleh gitu. Iya ancaman itu bukan izin. Lah, coba cek mungkin komunikasi kita begitu. Jadi suaminya akhirnya lari dari rumah karena takut sama istrinya diancam terus. Ya. Terus katanya akhwatnya itu terus gimana Ustazah cara izinnya? Gini cara izinnya. Di malam hari itu bilang, Kanda besok mau puasa napa mboten? Suaminya bilang, nggih puasa, baik. Kalau puasa saya temani boleh? Ya boleh, nanti siapin sahur ya bu. Nggih. Sudah sepakat? Bilang lagi, Kanda besok Kamis mau puasa napa mboten? Ndak dulu ya habis safar pengen ditemani misal contoh. Nggih, berarti besok kita nggak puasa ya gitu. Tanpa kita bilang puasa aja kok ya ora oleh. Itu dia. Insya Allah. Itu dosa bu, bener. Ya Allah. Kadang nih namanya istri nggak puasa saja punya niat pengen puasa tapi dia lebih bakti kepada suaminya sudah ditulis sama Allah puasa. Salah gampang napa gampang? Gampang. Tapi realnya itu yang kadang-kadang. Ya. Jadi gitu ya. Tadi itu begitu apa pertanyaan? Tadi gitu ya. Nah, itu sudah cukup itu. Jadi hindari dosa kecil apalagi dosa besar. Ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.